Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joy Skylight. Kuntul kucrut. Ini ada beberapa pertanyaan, ya. Kontennya hari ini pertanyaan saja ya, Q&A. Pertanyaan dari mbak-mbaknya yang ada di luar negeri. Ya, bagi ini sesuai pengalaman saya saja, Nji. Banyak sekali mbak-mbaknya yang ada di luar negeri itu bertanya bahwa, Mbak, bisakah pulang bawa apa ya ngarani elektronik dari luar negeri, bisa dipakai enggak, kayak gitu kan. Biasanya seperti itu. Nah, pertanyaan seperti ini saya nggak mau jawab karena saya belum ngalami dari dulu ya, tetapi ini harus saya jawab karena harus dipelajari buat mbak-mbaknya semuanya juga. Mbak, apakah rugi bila kita membeli elektronik dari luar negeri, contohnya kayak HP, ya kan? Itu kan kadang-kadang ada apa itu saudara kita atau siapa saja itu bilang, wah nggak ada tah itu apa itu HP-HP ele-elean kayak gitu ya kan. Atau saman karena orang tua saman suka apa itu radio kayak gitu, belikan radio dari sini atau belikan sesuatu elektronik dari sini yang kecil-kecil seperti setrika atau apa. Itu kalau menurut saya lebih baik tidak, jangan kayak gitu ya kan. Karena apa? Setiap country atau setiap negara itu nggak sama ya, nggak sama daya elektronik yang kita gunakan. Yo, misalnya seperti ini Mbak dulu banyak di tahun berapa itu ada teman saya itu yang bertanya seperti ini Mbak ya kan, di grup lah intinya tanya, Mbak, misalnya gimana caranya kirim kulkas dari Hong Kong. Ini saya ngomongnya daerah Hong Kong saja ya, karena saya kan ngertinya di Hong Kong ya, dari Hong Kong. Terus kemudian saya bawa pulang, terus ditanyain sama temannya, itu dari Hong Kong tuh kirimnya agak susah Mbak. Ada satu. Yang kedua, lebih baik nggak usah Mbak, kalau majikan kamu nggak mau, ini kan diberi pemberian dari majikan, kalau majikanmu nggak mau buang aja Mbak. Terus ya juga ada kontroversi ya kan, dari pro dan kontra itu mesti ada yang bilang, oh kamu itu jangan buang-buang, ini rezeki kok ya. Ada pula yang bilang karena apa, dayanya itu loh, dayane loh rek, daya listriknya kita nggak sama, daya listriknya Indonesia dan Hong Kong juga nggak sama, percuma. Ada lagi satu lagi teman saya yang dulu bawa toaster ya kan, toaster itu loh rek, sing gawe piye lek ngarani, mesin sing gawe ngapit roti loh ya, ngapit roti itu ya kan, ngapit roti. Saya dulu pernah bawa juga gawe ngapit opo gue lek ngarani, kempit-kempitan iki piye lek ngarani. Piye gawe ngempit iki lho. Apa pancake itu, seperti pancake apa itu kalau apa itu di bahasa Kantonisnya itu buat ngempit kakcai itu loh ya kan. Apa itu bahasa Indonesia nih. Tolong mbaknya dari Hong Kong ya, tolong aku dikandani. Iku lho gawe ngempit iki lho, kakcai. Sing ini terus baru itu dikei apa itu? Kaya aduh tepung itu ya, terus baru itu dikempit ngene iki lho rek. Ya, kayak kempitan tapi roti kayak gitu loh kan. Ya seperti itu ya. Saya dulu bawa pulang ke sini. Karena zaman dulu saya memang daya listriknya di rumah saya itu cuma 450 bio, sekali diincep nih jeglek semua. Jeglek, ternyata dayanya itu 750 rek. Lah, saking gede nih. Nggih, monggo. Oh, sik leh, tak bikin video dulu sebentar saja. Iki lagi omong-omongan karo para viewer ya, Mbak ya. Masih ya. Terus baru no beli hair dryer, kan ini kecil-kecilan ya. Hair dryer itu setidaknya itu itu sekitar 400-an atau 500-an dayanya itu ya, kayak nganu rambut tok ya. Jadi kalau misalnya saya belinya itu yang kayak VS atau apa itu ya kan, kalau buatan luar negeri, nah itu biasanya sekali blower apa ngeblow dia saya ini langsung jeglek kabeh. Lagi jangankan itu tadi kita kan bahasnya itu mesin apa itu kulkas toh, jangan ngomong kulkas dulu, kita ngomongnya yang kecil-kecil aja dulu ya. Terus kemudian punyanya majikan saya itu setrika, dayanya itu 2000 watt. Bayang ke, misalnya rumah saya sekarang ada 1300 watt. Itu paling aku mau nyetrika itu ya mesti neki yo. Kulkas barangkali apa microwave apa itu semua dijeglekan ya. Apa yang harus dimatiin itu pun nggak cukup, harus beli adaptor 220 itu ya kan. Itu pun belum tentuan bisa jamin lek kan jeglek mana. Nggak kau sekarang tuh pakai token nonton iya ya. Sekarang itu kalau kita mau ngirit
meskipun itu kita kayak dibilang tadi mubazir kayak gitu ya kan. Kalau memang mubazir itu bagi kita sing daripada sia-sia, tetapi ada kalanya kita itu menolak karena memang kita tidak bisa. Ya, karena kita tidak bisa menerima. Kayak gitu kan, ada kadang-kadang majikan yang kiranya ada kalau pencinta mesin cuci, ada loh majikan bukan pencinta HP doang, ada pencinta mesin cuci kayak gitu kan. Kalau ada mesin cuci terbaru biasanya kan setahun sekali gitu pengeluarannya, atau 2 tahun sekali. Kalau mesin cuci kan nggak seperti HP setengah tahun sekali mesti muncul lagi. Kadang-kadang 3 bulan sudah muncul lagi dulu ya kan. Kalau mesin cuci gitu kan, terus kemudian Cece, saya nggak mau mesin cuci ini, kirim saja pulang ke Indonesia kayak itu. Oh oke, madam kayak gitu kan ya. Cuman kadangkala memang kita pilih ngaran, bukannya menolak ya kan, tapi kan karena memang ketidakanuan piye anci aku kok malah bingung dewi kan, karena cocokan kayak gitu ya kan, nggak cocok loh. Jadinya yo wis gini. Makanya saya itu pulang bawa HP dari Hong Kong. Ada memang kekurangannya. Dulu saya pernah bawa HP itu dari Hong Kong itu yang itu yang Note kayak gitu kan, yang Note 5, Note berapa itu ya kan, Note 2 gitu ada. Itu kalau dicas pakai elektriknya Indonesia itu 6 jam itu baterai nggak full gumun saya. Iya. Sedangkan kalau di Hong Kong itu biasanya 2,5 itu bisa full baterainya. Kalau di sini 6 jam nggak full. Lah, terus bari ngono kemudian itu kabelnya itu panas. Nah, itu bisa merusak HP. Eman karena apa? Beli di luar negeri, sesuatu hal yang beli di luar negeri itu hitung-hitungannya dolar bukan rupiah. Ya kan? Jadi kan di sana lebih mahal. Itu wes wajar kayak gitu kan. Ya karena hitung-hitungan di sana kayak gitu loh. Jadi Mbak kalau pengen memberikan sesuatu misalnya wes gak kakek HP kayak gitu kan ya. HP alah mendingan sampean itu ae wes. Atau pesen ke di Indonesia, ada teman-teman yang bakul online yang bisa dipercaya, atau saman ada temen yang ada tokonya, atau memang saman percaya sama siapa untuk membelikan kayak gitu loh kan. Wes tuh kok no di Indonesia saja, karena apa? Orang Indonesia tahu standarnya Indonesia kayak gitu loh kan. Ya, kalau HP Indonesia dibawa ke luar negeri ya kadang-kadang ya agak cepat ngedrop baterai nih. Karena ya juga nggak sesuai. Kalau dayanya sini kan alon kayak gitu. Kalau dayanya sana kan langsung awet kayak gitu kan ya. Ya gitu. Jadi bagi mbak-mbaknya yang pulang pengen bawa elektronik atau apa, itu agak sedikit mikir dulu, dilihat wattnya, cocok enggaknya, kuat enggaknya dulu. Karena kita sekarang zaman saiki pakai token ya. Pakai token itu cepet ah. Masa aku dalam 1 bulan bisa 1,5 juta loh. Padahal sudah saya irit loh. Kandani. Irit banget ini. Masuk seminggu pisan itu loh 100 nggak sampai 100. Daya aku cuma 1.300 tapi ya bener. Subsidinya gede, token masuknya dimasukin 100 gitu tinggal 60. Saya ingin langsung bulanan gitu nggak bisa sekarang pakainya token. Aduh wis setelah saya di Indonesia ngerasa nih dulu. Karena kan saya berani ngomong seperti ini, memang ini yang harus dipikirkan, duit ya. Nggak gampang cari duit, meskipun di Hong Kong itu ya nggak gampang cari duit, tapi hitung-hitungannya nolnya kurang. Nggak ada nolnya, kita itu nolnya dikurangi 3. Misalnya $1, ya di sini 1.900. 900-nya itu nggak ada, nolnya nggak ada, cuma 1 saja. Jadi terlihat sedikit. Kalau kita di sini ketok 00 kayak 100.000 nolnya itu ada berapa? Ayo Jal, ada 5. Yang tadinya itu 100 di sana nolnya 2. Tinggal nolnya di sini tambah lagi 3. Kayak gitu. Jadi mikir-mikir lagi, apalagi kita cari kerjaan di sini tuh susah. Masa ke 5.000 di sana $5 kok gak kanggo rek. Nggak kanggo sama sekali. $5 di Hong Kong sana saja nggak dapat. Kalau di sini 50 kayak gitu, bakso 5 mangkok dulu. Bener toh? Iya, karena kita selain di Indonesia ini murah, juga cari kerjaannya juga susah. Jadi standarnya Indonesia kayak gitu loh. Kalau di sana standarnya sana kayak gitu. Jadinya sama saja lek tonggong ngarani kita duitnya akeh dari Hong Kong ke sana, hitung-hitungannya duit Indonesia ya keliru. Kita harus ngitung setiap negara itu berbeda. Caranya juga berbeda.
berbeda, terus cara mengeluarkan uangnya pun berbeda dengan harga-harga yang sesuai dengan negara masing-masing. Nah, listrik pun juga seperti itu, kayak gitu loh ya. Jadi kalau Mbak E pengen apalagi ngeyel seperti dulu, Mbak E yang bilang aku mau kirim ini, kirimnya saja berapa, ayo bisa-bisa mencapai 1 juta lebih. Terus kemudian nyampe sini nggak kepake, kan eman-eman ya. Dulu saya pakai ya kepetitan itu juga nggak kepake, ya. Terus kemudian ada lagi yang itu juga nggak kepake kayak gitu, karena daya listriknya terlalu gede. Kasihan orang tua saya no, bayar tokennya anak pret kayak gitu ya kan. Sebulan habis berapa kayak gitu, aduh. Ya, cuma ini saja pemasukan saya. Ada lagi yang katanya HP dari luar negeri itu nggak ada sinyalnya. Itu semua tergantung ya, tergantung. Nggak semua HP yang dari luar negeriku nggak bisa dipakai. Mesti ini bisa dipakai, nanging ada sesuatu hal yang berbeda kayak gitu. Kadang nggak ada sinyalnya, kadang baterainya gampang ngedrop ya karena listriknya tadi. Ada yang kurang ini kurang itu ya, memang nggak sesuai karena negara kita sudah berbeda. Kalau mau beli apa-apa elektrik, tentang elektronik ya, beli saja di negara kita masing-masing kayak gitu loh. Ya, thank you yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe. Semoga kalian mengerti apa yang saya ucapkan, ngalor ngidul gak ngerti ceritane. Yang penting intine pembelian elektronik dari luar negeri kadangkala memang bisa membuat kita rugi, atau memang untuk mencegah sampean semua itu yang pengen elektronik dari sana sini, itu lebih baik belinya di Indonesia saja, selain murah dan juga sesuai dengan negara kita. Ngipun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.